kita akan mempelajari tentang pertumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak sekalian, maaf, anak-anak, pembelajaran kemarin kita sudah, Pak Guru sudah menyampaikan untuk membawa tumbuhan. Silahkan tumbuhan yang sudah kalian bawa dari rumah, silahkan bisa ditaruh di luar dulu. Boleh jalan ya? Tidak apa-apa. Oh boleh, silakan. Baik, orang semua. Dalam kegiatan ini saya akan menyampaikan nanti teman-teman, anak-anak, siapa yang di sini yang suka membaca? Oke, membaca. Yang suka melihat gambar? Yang suka menonton video? Silahkan, ini tak bagi menjadi 3 kelompok. Yang suka membaca yang sebelah sini, yang suka video di sini, yang suka gambar di sini. Ayo, silakan mengelompok berdasarkan kesukaan. Semuanya, hitungan 1, 2, 3, cepat-cepatan yo. 1, 2, 3. Cepat Bu. Mohon maaf, mejanya di model kerja kelompok. Iya. Anak membentuk kelompok yang suka membaca, suka menggambar, suka gambar dan yang suka video. Silakan untuk memposisikan tempatnya masing-masing. Pak Guru akan membagikan bahan ajar untuk membaca-baca, yang membaca, yang suka video. Akar tumbuhan. Yang suka gambar silakan bisa diamati di situ. Di situ ada bagian-bagian. Jadi bacaan ada. Kalau bagian bacaan ada, di bacaan ada semuanya silakan. Kalau kan ngocokin jadi misalnya internetnya di sini tidak bisa. Sini kan saya salah kelompok ya. Ini kan sekedar secara umumnya yang peminatnya kan membaca video. Anggap ini sudah selesai ya. Internet saat ini sedang banyak yang trouble sehingga kita menunggu dengan sabar. Ya, baik, ini sudah muncul. Perhatikan anak semua, ini video berkaitan tentang bagian tumbuhan. Sebentar, suaranya sedang ditarik. Nah, itu adalah berkaitan tentang akar. Jadi di bacaan di buku siswa itu kalian bisa melihat di situ ada jenis-jenis akar. Ya,
macam-macam akar. Oke, tapi dibaca. Itu cabangnya. Nah, ini yang sering muncul itu yang rambut akar. Yang sering muncul ke permukaan itu adalah rambut akar. Jadi sambil diamati, ini kalau diperbesar, menggunakan mikroskop, alat yang diperbesar ini akan terlihat bahwa ada komponen-komponen yang di dalamnya. Akar sebagai proses bendungan dari fotosintesis. Penyerapan. Nah, dari air akar fungsinya ya, mengangkut unsur hara yang atau mineral yang ada di dalam tanah. Identifikasi, silakan. Contohnya. Satu kaki saja. Sama, tapi karena hanya satu warna, sisa istrinya Pak Guru dijelaskan. Bisa dia dulu. Pak Guru tadi pagi coba diamati ya, Mas Esa. Ya. Ini yang keren. Ini namanya janda. Mas. Janda apa yang dibaca? Inilah bukti adanya akar. Bagaimana proses air bisa masuk ke dalam batang untuk membuktikan apakah airnya masuk ke batang? Silakan, itu ada slide ya. Silakan dipotong batangnya. Ya, batangnya dipotong. Nah, sekarang seharusnya ini kalau yang terjadi pada pucuk tadi batangnya sudah hijau, dipotong dan dimasukkan, apa yang terjadi? Hijau. Iya, saksinya hijau. Itu ada apanya? Bisa terlihat, Mas? Ya, hijau lah. Hijau. Lebih hijau daripada yang ini bolongannya. Ya, bolongannya hijau. Membuktikan anak-anak semua, tumbuhan itu termasuk benda mati apa benda hidup? Hidup. Buktinya dengan apa? Tumbuh. Dapat bertumbuh. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Kemudian apa lagi? Sekarang aku tanya, Pak Esa termasuk makhluk hidup tidak? Mas Esa? Ya. Terjadi pertumbuhan ya, dari kecil hingga dewasa. Terus perkembangan biakan, bapaknya Pak Esa, Mas Esa punya adik tidak? Punya 10. Ya, berarti itu menandakan bisa berkembang. Memang punya kerbau? Oh tidak. Kucingnya berapa? 4. Dari kecil ada yang dewasa? Ada. Iya. Jadi menggelantung waktu mengalami perubahan, adalah perubahan bentuk yang dari kecil kemudian dewasa. Kenapa produsen? Karena penghasil makanan sendiri. Kalau kita namanya konsumen. Kenapa? Karena kita memakan dari benda atau makhluk lain.
yang bawahnya itu pada LK 1.1 ini bahwa bagian tumbuhan yang ada. Mohon maaf, sebenarnya kita keluar ke sini. Kita keluar mengamati. Jangan disuruh keluar, nanti dia nggak mau masuk. Keluar ya Pak ya, keluar ya. Dan tujuannya mengamati bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian carilah informasi mengenai fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, kemudian tuliskan sesuai bagian pada gambar bawah. Nah, silakan diisi. Di situ ada panah-panah yang kosong putih, silakan ditulis. Ya, silakan berlembut berdiskusi di situ. Jawab di sini. Ya, di depan kelas. Ini ya Bu, ini ya untuk fungsinya untuk alat perkembangan. Kelompoknya Mbak Ali gimana? Maaf Pak, mau tanya Pak? Ya, boleh. Yang tahu? Berapa ini? Ya, bersama. Nanti kelompok sini siapa? Rencana yang maju? Saya, Mas Cesar. Nanti tombak ini bisa di anak rumah ya, dibawa pulang, nggak apa-apa. Kelompok ini nanti siapa yang maju? Oh, Barno. Ya, boleh. Kelompok sini yang mau maju siapa? Barno, untuk menyampaikan hasilnya. Ya, pengadap ke sana sambil menghadap teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok video akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Namanya nama kelompok ya Pak, kelompok video, kelasnya kelas 4. Apakah soalnya sama? Sama. Ya. Di sini kami sudah mendiskusikan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Tujuannya sudah ada ya, bisa dibaca sendiri-sendiri. Yang pertama daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses memasak makanan tumbuhan. Kemudian bunga. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Ya. Karena di dalam bunga itu nanti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dari betina dan betina ya Pak. Kemudian batang. Batang berfungsi sebagai satu alat transportasi atau pengangkutan baik dari air ke daun untuk dimasak atau dari daun ke bagian tubuh yang lain yang bisa jadi makanan. Kemudian batang juga bisa berfungsi sebagai cadangan makanan, contohnya pada tanaman kebun apa ya. Kemudian buah berfungsi yang pertama melindungi biji. Biji merupakan calon dari tumbuhan yang akan tumbuh. Kemudian buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang seperti mangga itu kan buahnya cadangan makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan sel darah yang akan diolah oleh
teman-teman, dari kelompok kami, kelompok gambar, tadi sudah musyawarah, sudah rembukan bersama teman-teman yang lain. Melihat gambar ini berapa Pak Guru? Belum. Itu bulan-bulan ada 2 Pak Guru. Apel merah. Apel merah. Iya Pak Guru. Yang pertama daun. Ya. Daun ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua juga bisa sebagai sumber makanan, ya. Seperti bayam itu yang dimakan daunnya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua bunga. Bunga ini tadi dari kelompok gambar, kelompok kami itu sebagai tempat penyerbukan atau perkawinan, ya. Ini perkawinannya di lewat bunga putih dan serbuk sari atau benang sari. Kemudian yang ketiga batang. Ini fungsinya untuk menyalurkan sari makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga buah. Ada 2 buahnya, 3 ya. Di sini tadi ada 3 buah. Fungsinya sebagai sumber makanan dan juga sebagai bakal tumbuhan baru yang mana di dalam buah ada biji, Guru ya. Terus yang terakhir akar. Ini fungsinya untuk menyerap air dan juga sari-sari makanan dan juga sebagai penyangga tumbuhan biar tidak roboh. Sudah Pak. Oke, teman-teman untuk Teman-teman, kami dari kelompok Bapak ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah daun. Daun itu berfungsi untuk menghasilkan klorofil atau dalam buku tadi hijau daun, Pak. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat memasak makanan pada tumbuhan hijau atau yang disebut fotosintesis. Kemudian yang kedua bunga itu fungsinya untuk alat penyerbukan, kemudian memperindah tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah buah. Fungsinya menyimpan cadangan makanan, juga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang keempat adalah batang. Fungsinya sebagai penopang tumbuhan itu sendiri atau tempat berdirinya tumbuhan, serta tempat di mana saluran silem dan flum berada. Akar menyerap, fungsinya menyerap unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Begitu kiranya teman-teman hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. hasilnya ini bagus semua, 100 semua nilainya. Sekarang Pak Guru pengen tanya, apakah kalian pernah memakan bunga? Pernah memakan bunga? Pernah memakan batang? Nah, apa? Apa tadi? Apa lagi? Apakah ya kangkung? Ada yang pernah memakan akar? Masa anak dimakan? Banyak ya, termasuk brokoli itu adalah bunga tapi yang belum mekar, belum jadi. Sebenarnya kita itu tumbuhan itu kita makan dari bunga sampai akar, sebenarnya kita memakan. Wortel itu juga dari akar. Ya, baik. Untuk menanam tanaman kan dari di bawah sudah di luar. Silakan kalian bedakan, ditaruh yang tempat yang ada cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Nanti besok pada pertemuan ke hari Rabu, aku akan membagikan lembar. Kalian tak suruh mengamati pertumbuhannya terjadi perbedaan tidak. Nanti berkala lagi. Pada minggu berikutnya tak suruh mengamati lagi, tak kasih LK lagi, kalian mengamati lagi. Perbedaannya bagaimana antara yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya matahari? Bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Kegiatan hari ini, evaluasi ya, itu semua dapat semua.
Nggak usah berebut. Ya, nggak usah berebut. Masih dapat semua. Nggak usah berebut. Waktunya kurang 3 menit. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi udahan. Waktunya 3 menit lagi. Dikumpulkan ke depan. Ketua kelas bisa berkeliling mengambil. Bagaimana cara proses air masuk ke batang. Nah, sekarang apa yang terjadi pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk merefleksi? Siapa tahu tidak ada yang tidak paham atau tidak mengulang kembali. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan refleksi diri bahwa hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan yang itu belajar tentang bagian-bagian pertumbuhan. Apa saja tadi yang sudah disampaikan Pak Guru, yang sudah kalian kerjakan, siapa yang bisa menyampaikan di depan kelas? Siapa? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu buat Hari akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang dilakukan dari awal sampai akhir? Apa tadi sempat Ari. Oke, silakan Ari. Terima kasih teman-teman. Saya mau menyampaikan hari ini kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ada bunga, kemudian ada daun, ada buah, kemudian ada batang dan juga ada akar. Kalau bunga itu untuk penyerbukan untuk sebagai alat berkembang biak juga. Kemudian kalau daun itu tempat fotosintesis. Kalau buah itu sebagai sumber makanan. Kemudian kalau batang itu alat transportasi yang menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian. Kemudian untuk akar itu menyerap air dan sari-sari makanan. Itu Mas. Ya, terima kasih. Cukup ya. Kegiatan dari pagi kita melaksanakan kegiatan, kita mengamati dari rumah. Kalian sudah membawa tanaman yang ditaruh depan, kalian mengamati, berdiskusi tentang kegiatan, memahami tentang pertumbuhan, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, untuk bertahan hidup atau melindungi diri. Biar tidak ambang. Apalagi bunga, batang. Oke, baik, pinter-pinter ternyata. Terus bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Batang, ya berperan. Terus daun untuk proses fotosintesis. Bukan yang menyerap saudara atau jadi untuk pertumbuhan itu yang bekerja adalah akar, batang, dan daun. Terus bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bunga. Apalagi? Bunga. Itu dari bunga. Ya. Berarti intinya bunga. Baik, anak semua, apa yang menjadi modal kalian tadi membawa tanaman. Di rumah kalian sering suka menanam ya, mungkin dari apotek hidup, terus kemudian sayur mayur, lumayan. Kalau ibu kamu mau masak bayam misalnya, tinggal ambil depan rumah atau di samping rumah. Tapi kalau misalnya nggak ada kan beli di entek ya, tahu entek ya? Entek. Kalau kalian menanam di polybag itu yang pot kayak plastik itu ditaruh di depan rumah, abadnya setiap pagi.
disiram dan sebagainya. Nah, kalau besar kan kalian seneng apa yang kalian kerjakan, kalian amati, ternyata kalian juga menikmati, ya. Nah, nanti kalau misalnya tidak tahu atau apa, tanya sama orang tua kalian, kenapa sih kalau misalnya penyiram tanaman itu kok tidak boleh siang? Nanti ditanyakan, ya, tanya kepada orang tua kalian, ada apa itu? Kemudian Pak Guru berharap untuk kelas 4 ini tetap mengindahkan penghijauan, ya. Biar di rumahnya itu terlihat hijau, tidak gersang, biar kelihatan apa namanya indah karena ada pemandangan dan macam-macam tumbuhan. Nanti Pak Guru membawa bunga. Ini namanya bunga apa? Janda bolong. Kan menjadi asik ketika itu bunga apa, Mas Esan? Saya dikasih Pak Guru pada saat praktek, batak tanam, tumbuh. Ya. Saya tidak tahu pasti Pak Guru menyampaikan hanya bolong-bolong rumah gitu. Tapi ketika sudah dewasa, mama saya menyampaikan ini namanya janda bolong. Teramati bolongnya di mana? Oh ternyata janda bolong itu bolongnya pada daun. Karena ini COVID sudah mendalam kembali untuk jaga kesehatan, pakai masker ya, jangan tidur terlalu malam. Biasanya masjid kalau malam begadang, kemudian mobil legend dan sebagainya, sampai ke orang tua menyampaikan ke Pak Guru kalau tidurnya nanti sampai jam 10, jangan ya. Barang ini jadi pesan Pak Guru tetap semangat belajar. Baik, ini sudah jam sebentar lagi pulang. Mari berkemas-kemas. Silakan berkemas-kemas, sambil berkemas-kemas Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa nanti yang bisa pulang, ya? Pak Guru tutup dulu. Ya. Dan KPR. PR-nya adalah kalian di rumah menanam bunga. Nanti kan akan dihitung, akan dicek ya bahwa nanti 1 minggu berikutnya pertumbuhannya seperti apa. Ya, yang tadi Pak Guru sampaikan, yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya. Bisa dipahami ya? Baik. Karena ini tinggal 1 menit. Silakan berkemas-kemas. Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Sebelum Pak Guru memberikan pertanyaan, Pak Guru akhiri pada pelajaran ini. Pak Guru akhiri wabillahi taufiq.